Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Hartuti, mahasiswa PGSD UPBJJ Surabaya, dengan NIM 877956182. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, Modul 2 KP2, yaitu pencemaran lingkungan atau pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan ini untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Untuk menguji pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, kita menyiapkan larutan deterjen. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya. Kita siapkan satu penggaris, satu buah sendok, kacang hijau yang sudah direndam, deterjen serbuk, kapas, gelas berukuran 1000 ml, 6 gelas berukuran 600 ml yang sudah diberi label 1, label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,51%. Di sini juga kita siapkan aluminium foil dan juga air ledeng. Di sini ada satu gelas kontrol. Untuk langkah-langkahnya membuat larutan deterjen, yang pertama kita isi dulu air ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Kemudian kita masukkan deterjen serbuk ke dalam air 1000 ml. Kita aduk. Kemudian kita isikan ke dalam 6 gelas yang berukuran 600 ml yang sudah diberi label 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk gelas yang label kedua, larutan yang di gelas 1000 ml kita tambahkan air ledeng. Kita lakukan seterusnya hingga ke gelas sampai label ke-6. Untuk gelas ukuran 600 ml di label 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah terisi dengan air larutan deterjen. Dan untuk air gelas kontrol kita isi air ledeng tanpa ada larutan deterjen.
Kemudian untuk gelas dengan label 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berlabel 1 di 100% sampai label 2, 3, 4, 5, 6 kita isi dengan kapas. Kemudian gelas dengan label 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah kita beri kapas, kemudian kita beri kacang hijau yang sudah direndam. Di sini kacang hijau, kita pilih kacang hijau yang terendam air, bukan kacang hijau yang mengapung. Karena kacang hijau yang mengapung itu bukan kacang hijau yang baik. Kacang hijau yang baik atau kacang hijau pilihan, kita ambil kurang lebih kira-kira 10 biji. Dan kita pastikan hilumnya menghadap ke bawah. Setelah kita isi dengan kacang hijau, kemudian kita isi gelas label 1 sampai label 6 yang berisi kacang hijau tadi dengan larutan 1 ke gelas yang berisi kacang hijau sebanyak 100 ml, kurang lebih 6 sendok atau 7 sendok. Untuk gelas yang berisi kacang hijau di label 2, kita isi larutan dari gelas label 2 juga.
Nah, untuk gelas yang bertuliskan gelas kontrol di sini atau gelas yang sudah kita isi dengan kacang hijau, kita juga menggunakan sendok yang lain atau sendok yang tadi dapat kita cuci, karena di sini tidak boleh terkontaminasi dengan sendok yang terkena deterjen. Kemudian keenam gelas yang sudah kita isi dengan kacang hijau yang sudah kita beri larutan deterjen, kita tutup dengan aluminium foil agar tidak masuk cahaya. Jika sudah, kita tutup ke 7 gelas dari label 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga label kontrol. Kemudian kita akan amati setelah 24 jam dan 48 jam. Dan di keesokan harinya ini kita lihat, kita buka kertas aluminium foilnya dari gelas label 1, gelas label 2, gelas label 3, gelas label 4, gelas label 5, gelas label 6, dan gelas label kontrol. Ini adalah kacang hijau yang sudah tertutup aluminium foil selama 24 jam dari label 1 hingga label di gelas kontrol. Kemudian kita keluarkan untuk biji kacang hijaunya dari gelas label 1, gelas label 2, gelas label 3, gelas label 4, gelas label 5, gelas label 6, dan juga gelas kontrol. Setelah itu, kita ukur satu persatu dari setiap label kacang hijau. Kemudian, kita catat ke lembar pengamatan dan kita lakukan di hari kedua atau besok untuk mengukur kembali panjang dari kacang hijaunya.